semuanya, selamat datang di channel AHA. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia serangga yang paling mematikan di planet kita. Dari yang paling kecil hingga yang paling berbahaya, inilah 7 serangga paling mematikan di dunia. Sebelum itu, terima kasih yang sudah klik video ini. Nyamuk Anopheles gambiae. Nyamuk Anopheles gambiae adalah salah satu spesies nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama penularan malaria pada manusia. Bahaya utama dari nyamuk ini adalah kemampuannya menyebarkan parasit Plasmodium, yang menyebabkan malaria. Nyamuk betina Anopheles gambiae menularkan parasit Plasmodium saat mereka menggigit manusia untuk menghisap darah. Parasit ini masuk ke aliran darah manusia dan berkembang biak di hati sebelum menyerang sel darah merah, menyebabkan gejala malaria. Malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, yang sering ditularkan oleh Anopheles gambiae, adalah bentuk malaria yang paling mematikan. Setiap tahunnya, malaria menyebabkan ratusan ribu kematian, terutama di Afrika Sub-Sahara. Anopheles gambiae diketahui memiliki kemampuan untuk mengembangkan resistensi terhadap berbagai insektisida yang digunakan dalam upaya pengendalian nyamuk, sehingga membuat pengendalian penyakit menjadi lebih sulit. Penyebaran malaria memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas, dan ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak. Penyakit ini menyebabkan tingginya biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas kerja, dan meningkatnya angka kematian, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Lalat sese. Lalat sese, genus Glossina, adalah serangga yang terkenal sebagai vektor penyakit tidur Trypanosomiasis di Afrika. Bahaya utama lalat sese terletak pada kemampuannya menyebarkan parasit Trypanosoma brucei, yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia dan nagana pada hewan ternak. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala awal seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot, yang kemudian berkembang menjadi gangguan neurologis serius, termasuk gangguan tidur, perubahan perilaku, dan akhirnya bisa berakibat fatal jika tidak diobati. Penyakit yang disebarkan oleh lalat sese mempengaruhi populasi manusia dan hewan ternak, mengakibatkan kerugian ekonomi besar terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Pada manusia, penyakit tidur menyebabkan penurunan produktivitas karena gejala yang melemahkan. Pada hewan, nagana menurunkan produksi susu, daging, dan tenaga kerja hewan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Anaplasma phagocytapillum. Gejalanya termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan malaise. Dalam kasus yang parah, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kegagalan organ. Myrmacia. Semut ini juga dikenal sebagai semut bulldog, adalah salah satu spesies semut yang paling berbahaya di dunia. Sengatan semut ini sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan rasa sakit yang berlangsung hingga beberapa hari. Racun mereka mengandung komponen-komponen yang menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi yang parah terhadap sengatan semut ini, yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Ini termasuk gejala seperti pembengkakan parah, kesulitan bernapas, dan shock anafilaktik. Semut ini dikenal sangat agresif dan akan menyerang tanpa provokasi jika merasa terganggu. Mereka sering menyerang dalam jumlah besar, yang membuat mereka lebih berbahaya. Semut ini juga dapat mengganggu ekosistem lokal karena mereka dapat memangsa spesies serangga lainnya dan merusak keseimbangan alami. Sengatannya dapat menyebabkan luka yang terbuka, yang berpotensi menjadi infeksi jika tidak segera dibersihkan dan dirawat. Karena itu, penting untuk berhati-hati dan menghindari area di mana semut ini diketahui hidup, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap sengatan serangga. Ixodes. Kutu Ixodes, terutama Ixodes scapularis juga dikenal sebagai kutu rusa atau black-leg tick, dan Ixodes ricinus, kutu domba, dapat membawa dan menularkan berbagai penyakit berbahaya pada manusia dan hewan. Ini adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Borrelia burgdorferi. Gejalanya bisa meliputi ruam berbentuk seperti mata banteng, erythema migrans, demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti artritis, gangguan neurologis, dan masalah jantung. Penyakit ini disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Babesia, yang menginfeksi sel darah merah. Gejalanya mirip dengan malaria dan termasuk demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, dan anemia hemolitik.
Babesiosis bisa sangat parah pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah atau kondisi kesehatan yang mendasari. Lebah madu Afrika. Lebah pembunuh Afrika, atau lebah madu Afrika, dikenal karena sifatnya yang lebih agresif dibandingkan dengan lebah madu Eropa. Lebah pembunuh Afrika lebih cepat marah dan lebih agresif dalam mengejar ancaman. Mereka bisa mengejar target hingga 400 meter atau lebih dari sarangnya. Karena menyerang dalam kelompok besar, korban dapat menerima ratusan bahkan ribuan sengatan, yang bisa berakibat fatal terutama bagi orang yang alergi terhadap racun lebah. Sengatan lebah pembunuh Afrika dapat menyebabkan reaksi alergi parah anafilaksis pada beberapa orang, yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Selain manusia, hewan peliharaan dan satwa liar juga berisiko menjadi korban serangan lebah ini, yang bisa menyebabkan cedera serius atau kematian. Kumbang Kissing. Kumbang kissing, Rhodnius prolixus, yang sering disebut kissing bug, bisa berbahaya karena mereka dikenal sebagai vektor penyakit Chagas. Kumbang kissing dapat menularkan Trypanosoma cruzi, parasit yang menyebabkan penyakit Chagas. Penyakit ini bisa menyebabkan masalah jantung dan pencernaan yang serius jika tidak diobati. Gigitan kumbang kissing bisa menyakitkan dan menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, termasuk pembengkakan, gatal, dan ruam. Gigitannya bisa terinfeksi jika tidak dirawat dengan baik, menambah komplikasi lebih lanjut. Kumbang kissing cenderung bersembunyi di tempat-tempat gelap dan lembab di dalam rumah, seperti celah dinding, di balik gambar, atau di bawah tempat tidur, sehingga sulit untuk ditemukan dan diberantas. Sebelum lanjut ke pembahasan terakhir, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sukai videonya jika dirasa bermanfaat dan terhibur. Subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa selalu berbagi informasi dan fakta-fakta unik seputar hewan. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh dengan cobaan ini. Saddleback. Ulat saddleback dikenal berbahaya karena duri-durinya yang beracun. Ketika tersentuh, duri-duri ini dapat menembus kulit dan menyuntikkan racun yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Area yang terkena akan membengkak dan memerah. Rasa sakit yang intens dapat dirasakan segera setelah tersentuh, mirip dengan sengatan lebah atau lebih parah. Ruam atau lecet bisa muncul di sekitar area yang tersengat. Dalam kasus yang lebih parah, racun bisa menyebabkan kejang atau kesulitan bernafas. Beberapa orang mungkin mengalami mual dan muntah sebagai reaksi terhadap racun. Jika tersengat ulat saddleback, sebaiknya segera mencuci area yang terkena dengan air sabun dan mengeluarkan duri yang tertinggal di kulit menggunakan selotip atau sejenisnya. Untuk reaksi yang lebih parah, mencari bantuan medis segera sangat dianjurkan. Hanya sekedar untuk menghibur dan sedikit berbagi pengetahuan. Jika ada salah dalam penyebutan nama atau informasi di video tersebut, mohon untuk dituliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling memperbaiki dan menambah pengetahuan. Sukai videonya jika dirasa bermanfaat dan terhibur. Subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa selalu berbagi informasi dan fakta-fakta unik seputar hewan.